Apa akibat dari meremehkan pacar? Pasangan ini memainkan permainan menembak. Wanita menembak lebih dulu. Satu tembakan tidak kena. Giliran pria, dia asal menembak dan kena semua. Dia bahkan pamer ke pacarnya. Cukup punya tangan saja. Wanita tidak senang. Ayok satu kali lagi. Kali ini tatapannya berbeda. Bahkan cara tembaknya lebih jago daripada pria. Pria terkejut. Setelah menembak, wanita juga tidak lupa berkata, "Cukup punya tangan saja. Mereka baru kenal tak lama." Saat itu ada pembunuhan di hotel. Wanita itu berlari dalam kepanikan. Di belakangnya terdapat polisi. Dia menyembunyikan sembunyi dan bersiap bertarung. Tapi tiba-tiba ia melihat seorang pria tampan. Wanita tiba-tiba berubah pikiran dan berjalan ke arah pria. Pria segera memperhatikannya, menutup pistolnya, dan meletakkan tangan di atas bahu wanita. Berpura-pura menjadi pasangan dan pergi dengan tenang. Ini adalah pertemuan pertama mereka. "Sangat senang mengenalmu." "Saya juga." Mereka dengan cepat saling jatuh cinta. Makan bersama, berdansa, menghabiskan akhir pekan bersama. Saling kenal kurang dari 2 bulan. Dan mereka langsung menikah. Teman-teman menyimpulkan, kalian tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Tapi tak disangka, keduanya melewati 6 tahun. Tapi keduanya sama-sama tidak membocorkan bahwa mereka adalah pembunuh. Pria berpura-pura menjadi pembangun. Saat tidak ada kerjaan, ia akan mempraktikkan teknik tembakannya. Sedangkan wanita berpura-pura menjadi seorang programmer. Sebenarnya dia bermain lebih besar dari suaminya. Contohnya seperti malam ini. Dia berpakaian seperti gadis panggilan, membunuh target dengan cepat dan bersih. Saat satpam menghancurkan pintu, dia mengeluarkan cincin besi besar dari tasnya, melompat dari balkon dengan tenang, turun dengan tali ke bawah gedung pencakar langit, kemudian tiba di bawah, menghentikan mobil dan pulang. Saat suaminya pulang, dia sedang membuat makan malam. Dengan begitu kedua pembunuh saling menutupi selama 6 tahun. Bahkan tidak ada yang tahu. Meskipun pekerjaan sangat menarik, tapi kehidupan pernikahan semakin membosankan. Mereka seperti suami istri pada umumnya, juga sama-sama mulai tidak senang dengan satu sama lain. "Kau benci tiraiku. Saya kembali membenci estetika Anda." Bahkan tidur pun tidak berhadapan. Hingga suatu hari, keduanya diberi tugas yang sama. Target kali ini bernama Tank. Ia dikenal sangat rumit, tapi hanya ada satu kesempatan untuk bertindak di perbatasan gurun pasir ini. Saat serah terima Interpol, pria langsung bersiap. Dia menyeret koper ke gudang, membuka ruang bawah tanah yang tersembunyi. Ini adalah kubah kecil sebenarnya, yang dipenuhi uang dan senjata baru. Tapi ia tidak tahu, istrinya jauh lebih pintar darinya. Membangun ruang rahasia tepat di belakang oven sederhana. Menekan tombol. Semua jenis senjata juga tidak kalah mengesankan. Bahkan wanita memiliki tim yang lengkap, dengan mudah menyelesaikan tugas. Saat hari itu tiba, keduanya berbohong sedang berbisnis ke luar kota. Wanita telah meletakkan perangkap lebih awal, dan dengan santai menunggu target terjebak. Tapi pada saat itu, tiba-tiba muncul sebuah mobil, dan menghancurkan semua perangkapnya. Wanita ini dalam hati memarahi orang idiot ini. Tak disangka idiot ini adalah suaminya. Hanya melihat pria itu berjalan keluar dengan bazooka, wanita itu terkejut. Ini bukan orang biasa. Dia memutuskan untuk menembak pria. Tentu saja pria mengenakan rompi anti peluru dan tidak terluka. Tapi dia langsung marah. Orang bodoh mana yang menghambatinya bekerja? Dia mengambil bazooka dan memberi satu tembakan. Gubuk itu hancur berkeping-keping. Wanita justru menaiki motor dan pergi. Tak perlu dikatakan lagi, misi keduanya dinyatakan gagal. Kedua pihak bos sangat marah. Memberi batas waktu 48 jam. Menemukan orang yang mengacaukan dan ditangani dengan bersih. Jika tidak maka tanggung sendiri konsekuensinya. Pria menemukan laptop wanita dari reruntuhan, menyerahkan ke ahli teknologi perusahaan, dan menemukan alamat pengirimannya seperti tidak asing. Dia pergi ke sana sendiri untuk melihat. Ternyata penerima adalah istrinya sendiri. Sedangkan di waktu yang sama, wanita melihat dari kamera pengawas dan mengenali suaminya. Suamimu menelepon." Dia bertanya makan jam berapa. Beritahu dia jam 7. Ini adalah pesta yang sesungguhnya. Suami menuangkan istri air anggur dan sengaja melepaskannya. Istri secara tidak sadar langsung menangkap botol. Mampus. Reaksinya terlalu cepat. Tersenyum. Wanita ingin memperbaiki, tapi telah tidak bisa disembunyikan.
Biar aku membersihkannya, aku saja. Reaksi pertama pria adalah bergegas ke kamar dan mengambil sebuah pistol. Tapi tak disangka, wanita mengendarai mobil dan pergi. Pria itu berlari mengejarnya dengan tergesa-gesa. Secara tidak sengaja menekan pistol, peluru hampir mengenai istrinya. Wanita mengira pria ingin membunuhnya. Pria masih mencoba menjelaskan, tapi istri dengan tidak ragu menabraknya. Pria masih tetap berusaha memecahkan jendela mobil dan masuk, tapi wanita itu melompat langsung keluar mobil. Kita harus mengobrol. Pria sangat marah dan mencari sahabatnya. Di sisi lain wanita juga mencari sahabatnya untuk minum. Teman keduanya berkata, "Sudah saya bilang ia tidak bisa diandalkan. Membohongimu selama 6 tahun. Menggunakan pernikahan sebagai penutup. Dan mempermainkanmu." Dengan begitu kesalahpahaman semakin besar. Keduanya tidak bisa tidur sepanjang malam. Hari kedua, wanita lebih dulu pulang untuk membereskan barang. Tidak sengaja melihat video pernikahannya. Ia sedikit tergerak. Tapi saat pria kembali ke rumah itu telah kosong. Bahkan kubah kecilnya juga dicuri habis. Pria tidak tahan dan pergi ke perusahaan wanita. Dia bernegosiasi dengan istrinya, berkata bahwa pekerjaan kita sama. Jika kamu mau mengalah dengan baik, maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana mungkin wanita menurutinya? Dengan satu perintah menghancurkan semua bukti, dan kemudian mengaktifkan tombol, memasang kabel di gedung yang berlawanan. Seluruh tim berhasil lari dalam waktu 1 menit. Ketika pria itu masuk, ia hanya berbalik dan tersenyum. Penakut. Pengecut. Ini tidak seperti pertarungan pembunuh. Ini lebih seperti perkelahian pasangan. Ronde pertama wanita menang. Tak lama kemudian, pria sekali lagi mencari wanita. Namun kali ini dia belum sempat bertemu, dan dijebak di lift oleh wanita. Persyaratan wanita sama seperti pria, entah mengakui kekalahan atau mati. Pria berpikir, dengan percaya diri memilih pilihan terakhir. Wanita sedikit kaget. "Kamu kira saya tidak berani membunuhmu? Saya tahu kamu tidak akan." Baik. 54. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tirai baru terlalu jelek. By John. Wanita menekan tombol. Lift jatuh dalam sekejap. Sinyal di layar juga menghilang. Lift yang jatuh meledak di lantai dasar. Wanita bergegas keluar dengan tak percaya melihat kekacauan. Dia sedikit tidak percaya bahwa suaminya telah mati. Malam hari, dia datang ke restoran tempat pria melamar. Tidak bisa menahan tangis. Sedangkan waktu ini, pria muncul secara ajaib. Dia lembut seperti biasanya, tapi kali ini ia datang untuk meminta cerai. Ternyata siang tadi ia bersembunyi di lift lain, selamat dan aman. Tapi melihat istrinya begitu kejam padanya, ini membuat ia terluka. Keduanya berdansa untuk terakhir kali. Pria menyalahkan wanita, menggunakan pernikahan untuk menutupi status pembunuhnya. Wanita sangat sedih, berbalik dan lari ke dalam toilet. Pria tahu ini pasti adalah jebakan lagi. Seperti yang disangka, toilet tiba-tiba meledak. Para tamu melarikan diri berbondong-bondong. Sedangkan wanita telah bercampur dalam kerumunan. Pria mengejar keluar. Wanita itu menghilang. Sedangkan di bajunya terdengar suara bom waktu. Mundur-mundur. Kali ini pria benar-benar kecewa. Dia berjanji dengan wanita, "Mari kita pulang," untuk membuat semuanya jelas. Pertarungan terakhir antara pasangan pembunuh akan dimulai. Pertama adalah pertarungan menembak. Kemudian senjata dingin. Terakhir adalah perkelahian. Akhirnya keduanya hampir kehabisan tenaga. Saat ini wanita melihat pistol. Pria langsung mengerti. Bertahan cukup lama. Pria akhirnya meletakkan pistol. "Saya tidak bisa melakukannya." Saat ini mereka akhirnya mengerti. Meskipun pernikahan memiliki banyak masalah, tapi mereka tetap saling mencintai. Keduanya baikan seperti dulu, dan terus mengobrol sampai subuh. Tapi saat itu pembunuh dari perusahaan telah tiba. Ternyata batas waktu 48 jam telah tiba. Meskipun untuk pembunuh top, perusahaan tidak akan memberi ampun. Sebuah bom dilempar ke ruang bawah tanah. Keduanya akhirnya keluar. Sekelompok pembunuh telah menunggu di luar pintu. Sebelum mereka menembak,
bom telah meledak. Mereka mencari sahabat pria, dan mengetahui kedua perusahaan mereka tidak akan memberi ampun. Jika mereka masih bersama, maka perusahaan tidak akan membiarkan mereka. Satu-satunya cara adalah menangkap target yang lebih berat. Keduanya terpikir tank pada saat yang sama. Saat itu bos kedua perusahaan telah berulang kali memberitahu mereka, jangan membiarkan target ini lolos. Jika mereka bisa menangkapnya kali ini, mungkin saja bisa menebus kesalahannya. Pergerakan secara resmi dimulai. Wanita bertanggung jawab atas pengawasan, pria bertanggung jawab atas eksekusi. Meskipun ada sedikit liku-liku di tengah, tapi pria itu sangat cerdas, dan akhirnya tetap memancing keluar tank. Prosesnya lancar dan sedikit tidak wajar. Keduanya membawa ia ke hotel. Pria penasaran anak kecil seperti ini. Kenapa kedua bos menggunakan segala cara untuk mendapatkannya? Anak itu tidak sanggup ditakuti, dan berkata, saya bukan target tapi kalian. Dua pesaing tinggal di bawah atap yang sama. Ini buruk untuk perusahaan. Ternyata, bahkan tindakan saat itu adalah palsu. Sejak kedua perusahaan menemukan, kedua pembunuh top telah menikah. Kemudian membuat sebuah perangkap. Awalnya mengira dalam tugas saat itu, keduanya akan mati bersama. Tak disangka keduanya tidak hanya tidak mati, justru menemukan ketulusan saat kesulitan. Jadi bagaimana mungkin perusahaan membiarkan mereka? Benar saja terdapat pelacak di sabuk pria itu. Sedangkan di luar jendela, kekuatan besar telah mengelilingi mereka. Tapi perusahaan gagal. Keduanya bersembunyi di selokan, dan lolos sekali lagi. Tapi apakah mereka harus terus bersembunyi? Kemudian keduanya membuat keputusan besar. Daripada hidup sendiri, mending kita bertarung terakhir kalinya. Gunakan kekuatan untuk menunjukkan tekad untuk bersama pada perusahaan. Dalam percintaan, sangat wajar jika terjadi kesalahpahaman. Tapi jika bisa saling percaya dan menghadapi bersama, maka tidak ada yang tidak bisa dilewati. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda memiliki cerita lain untuk didengarkan, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow. Sampai ketemu di video selanjutnya.